bagaimana supaya kita bahagia? Supaya kita bahagia, kita nikmatin. Mau sedang nanjak, nikmatin. Mau sedang turun, nikmatin. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perjalanan hidup ini seperti mendaki gunung. Jadi kadang ada lembah, kadang ada tanjakan, kadang berliku-liku. Sama kita dalam menjalani hidup ini juga demikian. Kadang untung, kadang rugi, kadang jatuh, kadang bangkit. Itulah sunnatullah. Tidak ada orang yang ingin terus nyaman, tidak ada. Kalau orang ingin nyaman, jangan di dunia, di surga nanti. Karenanya Allah firman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan hidup manusia ini di muka bumi akan banyak masalah. Seorang ayah dan ibu yang ingin menjaga anaknya jangan sampai sakit, diberi makan yang cukup, asupan susunya cukup, ternyata tiba-tiba anak itu jatuh dari tangga dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada yang bisa kita pastikan. Kita ingin terus nyaman, senang sama istri, ternyata tiba-tiba konflik, tengkar dan sebagainya. Ada saja masalah. Nah, itu tabiat dunia. Memang desainnya begitu. Nah, bagaimana supaya kita bahagia? Supaya kita bahagia, kita nikmatin. Mau sedang nanjak, nikmatin. Mau sedang turun, nikmatin. Karena orang yang menikmati, dia memahami bahwa seperti ini hidupku. Maka dia akan merasa bahagia. Apapun penghasilan yang didapatkan, dia tidak pernah mengeluh. Cara kedua supaya kita bahagia adalah jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing punya nasib yang berbeda. Allah firman, wa fis samai rizqukum. Rizkimu itu di langit, kata Allah. Rizkimu itu bukan di usahamu. Rizkimu itu bukan di kecerdasan kamu. Bukan karena seorang cerdas lalu pasti rizkinya banyak. Enggak juga. Bukan karena seseorang jabatannya tinggi atau prestasinya hebat lalu dia rizkinya banyak. Enggak juga. Jadi banyak orang yang enggak sekolah dia kaya. Dan banyak orang yang sekolah sampai doktor enggak kaya-kaya. Mengapa? Karena rezeki itu bukan ditentukan oleh kecerdasan atau karena prestasi akademis. Rezeki itu, kata Allah, aku yang menentukan. Aku yang memegang rezeki, aku yang juga melepaskan rezeki itu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah jangan menjauh dari Allah. Ibarat HP, dia harus selalu connect ke operator. Nah, kalau dia menjauh dari operator, maka dia atau menjauh dari antena, maka dia akan terputus, sinyal akan hilang. Ketika sinyal akan hilang, disconnect. Kalau disconnect, sudah kita nggak bisa komunikasi apa-apa, nggak bisa produktif. Sama kita manusia ini, oleh Allah didesain bahwa kamu harus connect kepadaku. Makanya kita diajarkan sholat, diajarkan ibadah, baca Quran, dzikir. Itu pulsa kita supaya kita hidup sebagai manusia normal, gitu. Nah, karenanya manusia ini memang harus selalu terhubung dengan Allah. Dia harus selalu bersama Allah. Seperti HP harus selalu terhubung kepada operator, terhubung kepada antena yang sudah disediakan di situ. Nah, tugas kita hanya menjaga pulsa atau memasang pulsa, jangan sampai pulsa habis. Caranya gimana? Yaitu zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Nah, kita ini sedang berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sebentar lagi ini. Ini adalah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling agung.
di mana kita itu kalau beramal soleh itu lipat gandanya pahala luar biasa, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara seperti ini kita bisa menaikkan pulsa. Orang yang kuota HP-nya itu besar, maka download lancar. Sama, orang yang kuota imannya besar, maka dia itu tidak akan pernah sedih. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bersama Allah, dia tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut tentang masa depan. Semua sudah terjamin. Kenapa? Karena dia tahu cara menyikapi hidup. Nah, bahagia itu bukan di fasilitas. Bukan karena seorang punya rumah mewah, punya istri cantik, pasti bahagia. Enggak juga. Banyak orang di rumah mewah, di samping istri cantik, mereka terjadi KDRT, terjadi bencana, bahkan bunuh diri. Banyak sekali. Jadi bahagia itu di mana? Bahagia itu di hati. Nah, tugas kita ini kalau kita datang ke sini, kita ingin melihat ciptaan Allah, betapa indahnya sunrise itu ketika matahari terbit. Sehingga kita merasa subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Maka kita semakin merasakan indah bersama Allah, kita bahagia bersama Allah. Nah, itu dalam rangka apa? Supaya hati kita lembut. Kalau hati kita lembut, kita akan senyum. Tapi kalau hati keras, maka dia tidak akan pernah senyum dan akan terus emosional. Nah, hancurnya sebuah karir itu karena hati keras. Tapi sukses sebuah karir itu ketika hati lembut. Karena dia akan berpikir bagaimana aku maksimal bekerja untuk profesiku. Maka ketika seorang maksimal bekerja untuk profesinya, maka dia akan selalu produktif. Orang produktif itulah yang sukses. Tapi orang yang hanya emosi, marah-marah karena hatinya keras, maka dia rusak karirnya. Rumah tangga rusak karena dia KDRT di rumah. Di kantor juga rusak karena dia suka emosi, banting sana, banting sini. Akhirnya dia tidak mencapai target dan akhirnya dipecat. Jadi bahagia itulah ketika kita punya hati yang lembut. Perjuangan kita selama hidup ini, ayo kita lembutkan hati. Tidak ada cara untuk melembutkan hati kecuali kita mendekat kepada yang menciptakan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa kita semuanya begini, yuk kita ucapkan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat pembalik hati, lembutkan hatiku, kuatkan hatiku dalam agamamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.